Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya dapat menghidupkan orang mati ratusan tahun. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan melewati suatu perkampungan. Di situ beliau melihat seorang Muslim dan seorang Nasrani bertengkar, lalu beliau menanyakan masalah yang mereka ributkan. Seorang Muslim itu mengatakan, "Wahai Syekh, orang Nasrani ini mengatakan bahwa Nabi Isa lebih utama dari Nabi kalian." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya pada orang Nasrani, "Dengan dalil apa kamu menetapkan bahwa Nabi kalian, Isa lebih utama dari Nabi kami, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Orang Nasrani menjawab, "Nabi kami, Isa itu bisa menghidupkan orang yang telah mati." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Aku bukanlah seorang nabi. Apabila aku bisa menghidupkan orang yang telah mati, apakah kamu akan beriman kepada Nabi Muhammad?" Orang Nasrani menjawab, "Ya, saya akan beriman." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Tunjukkan kepadaku kuburan yang telah rusak dan hancur, agar kamu bisa melihat keutamaan Nabi Muhammad." Kemudian orang Nasrani menunjukkan kuburan kuno yang sudah sangat lama. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya pada orang Nasrani itu, "Dengan ucapan apa Nabi kalian berbicara dengan orang yang sudah mati ketika akan menghidupkannya?" Orang Nasrani menjawab, "Nabiku ketika menghidupkan berkata kepada orang yang telah mati, 'Hiduplah dengan izin Allah.'" Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Sesungguhnya penghuni kubur ini saat di dunia adalah seorang penyanyi, bila kamu menginginkan aku menghidupkannya kembali dalam keadaan bernyanyi, maka aku akan mengakulkannya." Orang Nasrani itu menjawab, "Ya." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghadap ke arah kubur dan berkata, "Berdirilah dengan izinku." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghadap ke arah kubur dan berkata, "Berdirilah dengan izinku." Kuburan itu pun terbelah dan penghuninya berdiri dalam keadaan hidup dan bernyanyi. Ketika orang Nasrani melihat karomah itu dan keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia masuk Islam dengan dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.